Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di channel ini. Hari ini, mari kita merenungkan bersama sebuah bagian penting dari kitab suci, yaitu Lukas pasal 11 ayat 29 sampai ke 32. Sebuah perikop yang penuh makna tentang tanda, pertobatan, dan penghakiman. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Lukas 11, 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ia menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudara-saudari, dalam perikop ini, Yesus menghadapi kerumunan orang yang terus-menerus menuntut tanda darinya. Mereka mencari mukjizat yang spektakuler sebagai bukti keilahiannya, namun Yesus menolak memberikan tanda semacam itu. Mengapa? Karena hati mereka sudah keras, dan tanda apapun tidak akan mengubah mereka. Yesus kemudian merujuk pada tanda Nabi Yunus. Apa sebenarnya tanda Yunus ini? Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, dan kemudian ia dimuntahkan keluar hidup kembali. Ini adalah gambaran yang jelas tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus akan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Inilah tanda terbesar yang akan diberikan kepada umat manusia. Tanda yang melampaui setiap mukjizat lainnya. Namun, angkatan pada zaman Yesus menolak tanda ini. Mereka tidak mengenali Mesias yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka buta terhadap kebenaran yang begitu nyata. Kemudian, Yesus menyebutkan 2 contoh yang menghukum angkatannya, Ratu dari Selatan dan orang-orang Niniwe. Pertama, Ratu dari Selatan atau Ratu Sheba datang dari jauh, dari ujung bumi, hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ia menempuh perjalanan yang sangat panjang dan sulit, menunjukkan kerinduan yang besar akan kebenaran dan hikmat. Dan Yesus berkata, "Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Yesus adalah sumber hikmat yang jauh melampaui Salomo, namun orang-orang di zamannya menolak untuk mendengarkannya. Mereka memiliki kesempatan emas untuk belajar dari hikmat itu sendiri, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Kedua, orang-orang Niniwe. Mereka adalah bangsa kafir, musuh Israel. Namun ketika Yunus memberitakan pertobatan, mereka merespons dengan kerendahan hati dan berbalik dari jalan-jalan jahat mereka. Mereka bertobat hanya karena pemberitaan seorang nabi, Yunus, dan Yesus kembali menegaskan, sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Yesus, Anak Allah yang memiliki otoritas dan kuasa yang tak terbatas, memberitakan Injil kepada mereka, namun mereka tetap mengeraskan hati. Saudara-saudari, renungan ini membawa kita pada beberapa poin penting untuk hidup kita hari ini. Pertama, jangan menuntut tanda yang tidak perlu. Terkadang kita juga mencari tanda-tanda spektakuler dalam hidup kita, padahal Tuhan sudah memberikan tanda terbesar melalui Yesus Kristus. Iman sejati tidak bergantung pada mukjizat yang terus-menerus, tetapi pada kebenaran Injil dan karya penebusan Kristus. 2. Pentingnya pertobatan. Kisah Niniwe mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan yang tulus. Tidak peduli seberapa jauh kita telah menyimpang, pintu pertobatan selalu terbuka. Tuhan rindu agar kita berbalik kepadanya dengan hati yang remuk dan menyesal. 3. Tanggung jawab kita. Kita hidup di zaman di mana Injil diberitakan dengan begitu luas. Kita memiliki akses ke firman Tuhan, ke gereja, dan ke berbagai sumber rohani. Apakah kita meresponsnya seperti Ratu dari Selatan yang haus akan hikmat, atau seperti orang Niniwe yang bertobat, atau justru kita mengeraskan hati seperti angkatan yang jahat pada zaman Yesus? Keempat, penghakiman yang adil. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan dan orang-orang Niniwe akan bangkit dan menghukum angkatan yang menolaknya. Ini adalah peringatan serius bagi kita semua. Setiap pilihan yang kita buat hari ini memiliki konsekuensi kekal.
Mari kita jadikan renungan ini sebagai cermin untuk melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita merespons panggilannya untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran? Semoga renungan singkat ini memberkati kita semua dan menguatkan iman kita. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share video ini kepada teman dan keluarga Anda. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.